Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito di Dragsman LA. Persilur, saya ini sudah berada di pas di Desa Sembong. Kalau ke sana ke timur itu menuju ke arah Sukorame, Jombang, Babat dan lain sebagainya. Kalau ke arah selatan, ini kita ke selatan ini menuju ke arah Kedung Adem, Bojonegoro, Tuban dan sekitarnya. Nah, hari ini saya punya kesempatan untuk mereview atau menapak tilas di daerah Desa Sembong ini, di tepatnya di Ngranggon. Ini ada sebuah petilasan berupa batu yang berbentuk seperti perahu. Nah, nanti bagaimana ceritanya, legendanya bagaimana, ayo ikuti telusuri kita. Oke kawan, ini kita tim Dragsman LA ini akan menuju ke lokasi ya, dari jalan menuju Desa Sembong, Kedung Adem. Nah, kita nanti belok ke utara, Mas. Nah, belok ke utara. Betul ya, betul. Belok ke utara. Sini ada jalan kecil, kawan-kawan. Nah, kawasannya kawan-kawan ini memang agak sedikit kurang luas ya. Ini memang kawasan perhutani. Jadi kita supaya hati-hati, waspada. Nah, kita akan menuju ke lokasi, kawan-kawan. Memang kondisinya itu masuk ya dari perhutani Ngranggon ya. Ini merupakan perhutani paling selatan dari Kabupaten Lamongan, kawan. Nah, di sekitar kita ini kita disambut dengan rindangnya pohon. Kanan dan kiri semuanya ini adalah pohon jati, karena ini memang pembudidaya dari pohon jati. Nah kawan, jadi setelah kita berjalan lebih dari 1 km dari jalan raya Sembong, nah sekarang saya sudah berada di pas di dalam bagian tengah hutan perhutani, kawan-kawan. Nah ini sekarang memang akses jalannya ini kurang begitu terawat ya. Ini memang jalur bebas karena ini memang wilayahnya kawasan perhutani. Oke kawan, jadi setelah kita berjalan lebih dari 1 kilo ya dari jalan raya tadi, nah sekarang kita sudah berada di hutan Ngranggon. Kawan, inilah orang-orang yang menyebutnya dengan situs Watu Perahu. Legenda dari Watu Perahu ini menurut keterangan dari masyarakat Sukorame yang dulu pernah, ketika dia masih sekolah dulu, pernah diceritakan bahwasanya di hutan Ngranggon ini ada yang namanya Watu Perahu. Kita memang sekilas kawan, ini kalau kita melihat ini seperti perahu yang naik. Nah, jadi ini bentuknya itu sebenarnya itu memanjang sampai ke arah selatan sana. Jadi bentuknya itu posisinya itu memanjang seperti ini sampai dari arah pohon serut itu, ekornya dari pohon serut itu, jadi sangat panjang sekali. Kemudian terus hal yang memperkuat di sini itu ada seperti kali, Mas. Ada kali ya, ini nanti ada seperti kali seperti ini. Nah, jadi sebelah selatan ini ada kali ya, kali yang agak cekungan ke arah selatan. Jadi dulu ketika waktu itu masih utuh, kondisinya tidak hancur berkeping-keping seperti ini. Jadi karena ada aktivitas kegiatan masyarakat yang membutuhkan bahan bangunan batu, nah akhirnya diambil batunya. Jadi kondisinya yang tersisa seperti ini. Nah, jadi nanti ini bagian depan, bagian utara, bagian depan kepala ya, terus ini bagian tengah. Nah itu bagian ekornya sampai di sana, Mas, di perut sana, di pohon ini. Nah kita ke sana. Nah, karena kondisinya ganjil. Jadi ini masih ada kayaknya, atau kesambungannya dari yang arah utara tadi. Ini ya masih bentuk seperti ini. Nah ini motak ini masih berkaitan sekali. Kemudian ini adalah pasir.
sebagian besar dari selatan. Ini ekor ya, kalau orang ngarani ekor dari watu perahu itu. Jadi perahu ini panjang, bentuknya panjang, kemudian agak seperti kepalanya itu agak seperti jalan di atas laut, sungai gitu. Nah, karena sudah lamanya tidak dirawat, akhirnya ditumbuni pohon serut. Nah, kawan-kawan, ini pohon serut namanya. Sudah saya jelaskan di mana-mana, pohon serut itu merupakan simbol dari suatu nama desa yang ada di berbagai daerah ya. Kalau di Lamongan ada namanya dusun serut, Mas ya. Tapi kalau di Tulungagung itu juga ada yang namanya desa atau dusun serut di daerah Tulungagung. Nah, ini cikal bakalnya, asal muasalnya itu diambilkan dari nama tanaman serut. Nah, ini jenis pohon serut. Kalau kalian belum tahu, ini namanya pohon serut. Jadi kawan, inilah orang-orang sing tilai ngarani watu perahu. Memang watu ini berbentuk seperti perahu. Ini bagian kepala ya, sudah saya jelaskan tadi. Memang berapa meter ini kira-kira ini? Sampai sana itu ada berapa meter ini, Mas? 10 meteran ada kayaknya. Panjangnya ini ada 10 meter. Kemudian memang posisinya itu dulu tidak seperti itu, Mas. Jadi lurus gitu ya. Ini tadi ada watu ratanya, kemudian di sini. Nah, ekornya ada di pohon serut itu tadi. Jadi 10 meteran, panjang sekali, Bro. Itu kalau cerita-cerita memang ini memang tidak bisa diungkap dengan sejarah, Mas ya, karena arkeologis juga nggak bisa menerangkan. Nah, ketika kita tidak mampu, seorang arkeolog atau ahli sejarah tidak mampu menjelaskan secara detail atau secara prinsip bagaimana kesimpulannya kita, maka akan merujuk dengan namanya legenda atau cerita rakyat, karena tidak ada barang bukti yang ditemukan di daerah watu perahu ini. Ini jadi kalau disimpulkan, Mas, ini kalau ahli sejarah kesulitan. Mengapa? Karena ini tidak ada lempengan batu bata kuno atau serpihan atau prasasti ya. Ini karena hanya cerita legenda rakyat saja, istilah mitos sejarah yang cerita turun temurun yang diyakini oleh masyarakat setempat. Kira-kira ada hubungannya dengan Tangkuban Perahu apa enggak ini? Kira-kira? Ini tidak ada, Mas. Ini tidak ada dengan hubungannya dengan Tangkuban Perahu ya. Selain jaraknya juga enggak ada. Kemudian alur cerita sejarah ini tidak ada. Jadi kalau kita melihat dari watu perahu ini, menurut cerita masyarakat setempat dulu yang pernah saya tanyai di sini, ini masih berkaitan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said, atau yang dalam bahasa sebelum dia menjadi seorang wali itu dikenal sebagai Brandal Lokojoyo atau Brandal Lokajaya. Nah, beliau itu adalah salah satu putra dari Adipati Tuban dari jalur Raden Sahur. Nah, Ranggalawe ini memang masih keturunan dari Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said ini masih berkaitan atau masih keturunan dari Ronggolawe, yang mana Arya Ranggalawe tersebut atau Trikarna Adikara itu merupakan Adipati Tuban Wilwatikta. Nah, dikatakan Adipati Tuban Wilwatikta mengapa? Karena Tuban itu merupakan pusat perekonomian dari Kerajaan Mojopahit. Jadi pemasok pajak terbesar atau pasok daerah yang paling diandalkan di Majapahit adalah dari Tuban. Karena Tuban itu sangat pelabuhan besar, menghubungkan antara sampai dari manapun, termasuk wali sendiri itu mendaratnya di pelabuhan Tuban. Nah, terangkan kawan-kawan, jadi para wali dulu itu kan nggak ada tempat spesial kalau memberi wejangan atau memberi tausiah kepada masyarakat. Nah, ini kalau berdasarkan zaman dahulu ini bisa jadi ini tempat untuk duduk memberikan nasihat, karena di sebelah selatan itu, Mas Jul, dulu pernah ditemukan serpihan batu bata dan pecahan batu kreweng. Berarti kesimpulannya itu dulu juga sini termasuk wilayah pemukiman. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini, nah, Kanjeng Sunan Kalijaga itu duduk di sini, kemudian rakyatnya atau masyarakat itu duduk di bawah, karena
waktu itu Kanjeng Sunan memang dia memberikan nasihat-nasihat atau tausiah-tausiah kepada rakyat waktu itu, zaman dahulu ya, masyarakat kala itu ya. Oke, cukup sekian dulu ya review kita tentang Watu Perahu yang ada di Desa Sembung, Hutan Kranggon. Saya ingatkan yang belum like, komen, subscribe, monggo silakan like, komen, subscribe di Dragsman LA. Terus berkarya untuk kemajuan bangsa, Dragsman LA. Mantap.